This is our world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmet Lasana dari kelas C, program studi Diploma 4 Pertanahan tingkat 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang buku yang telah saya baca yang berjudul Ekotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah yang diterbitkan oleh STPN Press pada bulan Juli 2015. Buku ini memiliki jumlah halaman 252 halaman yang terdiri dari 6 bab. Bab pertama menjelaskan tentang bencana Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah salah satu gunung aktif yang berada di Indonesia dan terletak di antara perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki ketinggian mencapai 2.968 meter dari permukaan laut. Gunung ini sering mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali dan tercatat mulai dari tahun 1900-an telah terjadi erupsi besar lebih dari 20 kali. Dan ini sangat membahayakan mengingat banyak masyarakat yang bermukim di sekitar gunung tersebut. Salah satu contoh erupsi terbesar Gunung Merapi terjadi pada tahun 2010. Peristiwa ini dimulai pada tanggal 20 September dengan berubahnya status gunung dari normal menjadi waspada. Kemudian pada tanggal 21 Oktober berubah lagi menjadi siaga. Dan pada tanggal 25 Oktober berubah menjadi awas hingga akhirnya pada tanggal 26 Oktober Gunung Merapi memasuki tahap erupsi dan sedikitnya ada 3 kali letusan material vulkanik setinggi 1,50 km serta diiringi dengan awan panas yang keluar hingga pada tanggal 27 Oktober. Dan akhirnya pada tanggal 28 Oktober lava pijar dimuntahkan yang diikuti dengan keluarnya awan panas pada pukul 7:45 waktu Indonesia bagian Barat. Letusan Gunung Merapi diawali dengan 2 kali gempa vulkanik yang menyebabkan masyarakat menjadi panik, khususnya Desa Umbul Harjo dan Desa Kepuharjo. Salah satu penyebab kepanikan masyarakat adalah dengan adanya awan panas yang disertai hujan abu dan lumpur, yang menyebabkan masyarakat bergegas menyelamatkan diri menuju tempat pengungsian dengan membawa barang yang sanggup mereka bawa. Sebagian masyarakat berlari menuju posko pengungsian dan sebagian lainnya menggunakan kendaraan pribadi maupun truk yang telah disediakan oleh TNI dan Polri. Dalam bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesadaran masyarakat tentang bencana masih membutuhkan pembinaan agar memudahkan proses pengungsian atau evaluasi sebelum terjadinya bencana. Yang kedua, ketegasan pemerintah yang perlu ditingkatkan agar bisa membuat masyarakat mengungsi sebelum terjadinya bencana. Yang ketiga, bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 memakan korban jiwa sebanyak 353 orang. Selanjutnya, bab kedua tentang konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan tentang penempatan kembali hak guna dan fungsi lahan sesuai dengan rencana tata ruang, serta upaya pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sehingga meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan keikutsertaan masyarakat. Konsolidasi tanah di kawasan bencana Gunung Merapi merupakan usaha untuk mengembalikan kawasan tersebut agar dapat dimanfaatkan dan dikelola kembali oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan. Konsolidasi tanah ini dikhususkan untuk masyarakat Umbul Harjo dan Desa Kepuharjo. Konsolidasi tanah di kedua desa ini diawali dengan adanya keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 2014 dan semakin kuatnya dasar hukumnya setelah pada tanggal 20 Maret 2014 Bupati Sleman mengeluarkan keputusan tentang lokasi konsolidasi tanah pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010 di Desa Umbul Harjo dan Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan seluas 317,09 hektar. Setelah itu dilakukan rapat pada tanggal 29 April 2014 yang membahas tentang proses penerbitan sertifikat konsolidasi tanah. Kemudian bab ketiga tentang ekotourism lereng Merapi.
Setelah dilakukan konsolidasi tanah pada 6 dusun di Desa Umbulharjo dan Desa Kapuharjo, maka diperlukan tindak lanjut berupa perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana dan pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian, lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam. Sehingga wilayah ini dapat dikembangkan ekoturismenya agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan tetap melestarikan lingkungan. Penerapan dan pengembangan ekoturism di lereng Merapi memberikan kesempatan pada masyarakat dalam memanfaatkan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelum adanya kegiatan konsolidasi tanah yang dilakukan oleh pemerintah, sebagian masyarakat telah melakukan berbagai upaya kreatif untuk mendapatkan sumber penghidupan. Contohnya, akibat terjadinya erupsi membuat sektor pertanian dan peternakan masyarakat menjadi lenyap dan menimbulkan hamparan pasir di lereng Merapi yang dibuat menjadi objek wisata baru yang dikenal dengan lava tour. Hal ini telah membuktikan bahwa masyarakat memiliki inisiasi dalam pengembangan ekoturism lereng Merapi pasca erupsi. Kemudian bab berikutnya, potensi di sekitar wilayah lereng Menoreh. Potensi natural maupun artifisial di lereng Menoreh merupakan modal dasar untuk mengembangkan wilayah lereng Merapi, yang merupakan usaha untuk menumbuhkan kembali sumber penghidupan masyarakat. Potensi-potensi yang ada di lereng Merapi ini perlu dikonsolidasikan agar secara stimulan mampu menjadi trigger bagi masyarakat untuk mewujudkan ekoturism sebagai strategi penghidupan masyarakat lereng Merapi. Contoh-contoh potensi di setiap dusun adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dusun Pangkukerjo adalah Fatur. Yang kedua, Dusun Pelesari berada di antara dua sungai yaitu Kali Opak dan Kali Kuning. Yang ketiga, Dusun Petung disebut juga sebagai desa wisata Petung dikarenakan keindahan dan suasana pedesaan yang asri. Yang keempat, Dusun Kali Adem merupakan dusun yang berada di tepi Taman Nasional. Yang kelima, Dusun Jambu. Adanya agrowisata di sisi pertambangan pasir khususnya tanaman jambu. Yang keenam, Dusun Kopeng yang memiliki wilayah yang relatif subur. Kemudian bab selanjutnya tentang strategi pengembangan ekoturism. Yang pertama, mengoptimalisasikan hasil konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah memiliki hasil berupa sertifikat hak atas tanah dan kawasan yang tertata baik. Kawasan yang tertata baik dapat menghasilkan peluang untuk membuat harmoni sosio-spasial dan dapat mensejahterakan masyarakat, serta memudahkan evaluasi masyarakat apabila muncul keadaan darurat bencana. Dan pada akhirnya, hasil dari konsolidasi tanah ini membuka peluang untuk dilaksanakan ekoturism. Pengembangan kelembagaan. Dalam konteks lereng Merapi, perlu dilakukan pengembangan lembaga yang mampu mengelola ekoturism, khususnya mengelola kawasan pariwisata berbasis sumber daya alami. Kemudian, pengembangan kelembagaan yang dilakukan menggunakan pendekatan partisipan yang menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan belakang, tetapi juga sebagai subjek yang ikut menentukan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan, sehingga antara masyarakat setempat dengan pemerintah memiliki rasa saling percaya satu sama lain dan memiliki semangat untuk saling mendukung dan bekerja sama. Kemudian yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya yang ada di kawasan pengembangan ekoturism lereng Merapi perlu dilakukan secara bersama-sama baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Dalam hal ini, sumber daya yang dapat dimanfaatkan dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, dan sumber daya budaya. Kemudian yang terakhir, yaitu kesimpulannya adalah kemajuan bidang pertanahan ditandai dengan responsivitas BPN dalam membantu masyarakat di bidang pertanahan. Contohnya konsolidasi tanah lereng Gunung Merapi yang merupakan titik awal untuk membangun kawasan dan sekaligus basis penghidupan bagi masyarakat. Maka, hal yang paling rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat adalah dengan melakukan ekoturism di lereng Merapi pasca konsolidasi tanah. Karena ekoturism merupakan bagian dari pembangunan alternatif sehingga cocok dilakukan setelah konsolidasi tanah. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan buku yang telah saya baca. Yang pertama, hak warga negara. Warga negara berhak menerima kontribusi dari berbagai pihak yang berkeinginan membantu, memperdayakan, dan memandirikan mereka.
yaitu memberdayakan masyarakat melalui konsolidasi tanah serta menerima manfaat pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Kemudian yang kedua, kewajiban warga negara. Warga negara wajib berpartisipasi dan bekerja sama dengan pemerintah, saling membantu dan saling mendorong dalam melaksanakan konsolidasi tanah maupun ekoturism. Presentasi yang dapat saya lakukan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.